Karena pemikiran saya kayak gini ya, kalau misalnya santet itu memang ada dan pikiran saya kan nggak sesulit itu ya tadinya. Ya. Kalau santet itu memang ada dan kemampuan itu memang ada, ngapain kita pakai pembunuh bayaran? Iya. Capek-capek pakai pembunuh bayaran, tulis aja namanya siapa yang mau dibunuh kan titip dengan orang santet, bener ya Pak Ustadz? Itu. Bener kan seperti itu kan? Terus saya juga pikir kalau memang tukang santet itu ada, kenapa Indonesia masih dijajah 350 tahun? Karena tukang santetnya semuanya ngepro ke Belanda, ke Londo Ireng. Kan banyak yang penjilat. Padahal sebenarnya titipin aja nama penjajah ya. Satu sama lain gitu. Tapi ternyata memang yang punya ilmu santet itu nggak gampang dan juga nggak mudah ya nyantetnya. Oke. Yang banyak itu adalah yang pura-pura. Dan itu resiko, Dok. Dan resikonya parah orang mempelajari ilmu santet. Makanya kan di Quran wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari ilmu yang berbahaya, membahayakan diri mereka sendiri, tidak memberikan manfaat. Oke. Jadi resikonya besar. Bisa bahaya untuk dirinya sendiri juga ya. Kalau nggak kena, ya kena diri sendiri. Kena diri yang sendiri. Oke. Berarti yang banyak adalah yang ngaku-ngaku punya ilmu santet. Betul. Apalagi yang di YouTube itu. Oke. Sekarang kalau misalnya kita ngomong ilmu sihir itu ada, jin itu ada, penyakit akibat ilmu sihir itu ada, santet itu ada. Pengobatannya bagaimana menurut agama? Yang benar? Ruqyah. Ruqyah. Ya, tapi kayak gini. Pengobatan metafisik ini kalau dalam prinsip pengobatan nabawi selalu seimbang. Karena Tuhan kita, Tuhan semesta raya ini mengajarkan kita untuk selalu seimbang. Metafisik pasti akan selalu ada kaitannya sama fisik. Demikian juga fisik pasti ada kaitannya dengan metafisik. Apa metafisik? Metafisik nggak selalu hubungannya sama setan. Jiwa dan akal manusia kan metafisik. Oke. Nggak terlihat. Oke. Ya. Makanya kan sangat menyeluruh sekali. Termasuk gangguan sihir. Pertama yang harus kita lakukan, ini yang preventif dulu ya, adalah memakan kurma ajwa. Kalau punya kurma ajwa aliyah. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihir. Barang siapa yang berpagi hari, di awal pagi makan kurma ajwa, khususnya ajwa aliyah, yang tumbuh di dataran tinggi di Madinah, maka di hari itu dia tidak akan kena sihir maupun racun. Gitu? Ya, karena mengandung teriak antioksidan tinggi. Oh. Dan ajwa sifatnya kan panas ya. Nah, dan dia nggak disukai setan. Ajwa, khusus ajwa. Cukup makan itu saya itu untuk preventif. Iya, preventif. Pencegah. Iya, yang 7 butir ini. Kemudian bisa dengan hijam atau bekam. Kop apa namanya itu? Bekam ya. Kop bekam. Dibekam. Kenapa? Karena mereka lagi-lagi lari ke aliran darah manusia. Dan ketika mereka nyerang, pasti ada organ-organ tubuh yang dilemahkan. Oke. Pasti ada yang dilemahkan. Jangankan yang setan ya, Dok ya. Setan jin, setan manusia pun kadang-kadang tanpa nyentuh bisa membuat orang lain sakit. Banyak, maaf, orang tua yang toksik sama anaknya, dikata-katain mulu anaknya tumbuh kembangnya nggak baik. Oke. Punya masalah ini, punya masalah kesehatan itu baru setan manusia. Sorry, bukan orang tua yang setan. Ini saya katakan bukan orang tua lah ya. Mungkin teman anak yang punya teman yang suka dibully terus, nggak pakai tindakan. Oke. Tapi pakai kata-kata. Ini bisa ngerusak. Oke. Apalagi yang setan-setan kayak gitu. Oke. Sama dengan satu lagi adalah ruqyah. Ruqyah lah ya tadi. Ruqyah. Tadi kan diucapkan perkataan buruk. Ruqyah kan doa-doa yang baik. Oke. Ruqyah itu adalah doa, benar ya? Doa betul. Doa ya. Doa. Kalau yang banyak orang bilang ruqyah syariah. Benar syariah. Ya? Syariah. Syariah. Syar'i. Gila, gue syariah bang ya jadi. Ruqyah syar'i katanya Ustadz Faizal syar'i, ruqyah syar'i. Itu apa bedanya dengan ruqyah biasa? Jadi ruqyah ini awalnya dilarang. Dilarang sama Rasul kami dilarang. Kenapa? Karena gini, inna ruqa wa tamaima wa wala tasyirkun. Ruqyah, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, ilmu pelet itu syirik. Kenapa demikian? Karena orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dulu, mereka meruqyah dengan membacakan mantra-mantra dengan meminta kepada selain nama Allah. Akhirnya awalnya dilarang. Bukannya ruqyah itu yang disebut itu nama Allah, nama Tuhan. Nama Tuhan. Ketika
Rasul sudah diutus, Quran sudah diturunkan. Oh, sebelum itu ruqyah-ruqyah banyak yang menggunakan jambi-jambi non nama Allah. Oh, misalnya kayak bim salabim, abrakadabra kayak gitu. Wahai jin penunggu lembah misalnya. Oh, oke. Makanya itu kita anggap ruqyah, tapi itu dilarang. Makanya pada waktu itu dilarang. Ya. Tapi setelah datangnya Al-Quran, diubah menjadi bahasa berdoa kepada Tuhan, maka itu diperbolehkan. Betul. Berarti seperti itu. Ya. Bedanya dengan kalau syar'i itu apa? Ruqyatun syar'iyyatun atau ar-ruqyatus syar'iyyah itu kan ya dalam bahasa Arab, syar'iyah ini adalah sebuah sifat yang melekat pada ruqyah. Oke. Ya. Jadi ruqyah syar'iyah ya ruqyah yang dibolehkan secara syariat. Syaratnya ada 3. Yang pertama harus menggunakan Alkitab, Al-Quran misalnya. Kemudian asma Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua harus menggunakan bahasa Arab atau minimal bahasa yang difahami maknanya oleh orang lain. Yang ketiga, nggak boleh meyakini bahwa zat ruqyah ini menyembuhkan dengan sendirinya. Makanya saya sampaikan, saya nggak bisa menyembuhkan. Kalau saya berperilaku, saya pasti bisa menyembuhkan Anda. Berobat ke saya 100% sembuh. Nggak boleh, syirik saya. Ya, saya nggak boleh seperti itu, dosa besar. Karena itu haknya Allah. Kita hanya ngobati, bukan menyembuhkan. Ini juga yang disampaikan Rasul kami, kita adalah Rafiq, bukan Tobib. Tobib ini maksudnya adalah penyembuh. Kita hanya orang yang mendampingi, mengajarkan ini jalan kesembuhanmu lewat sini. Kamu ikuti, ya sembuh, enggak, ya urusanmu. Oh, oke. Seperti itu. Ruqyah pun sama. Begitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ruqyah, kemarin juga kan ada Ustadz Eri di sini. Beliau mengajarkan Ustadz Eri ruqyah, ya. Ada ruqyah. Beliau juga mengajarkan ada ruqyah mandiri juga. Ruqyah mandiri. Berarti itu tepat ya sudah ya. Betul, tepat. Jadi kalau misalnya ada yang kerasukan makhluk halus atau sesuatu hal yang gaib kayak gitu punya, kita bisa ruqyah, melakukan ruqyah. Atau penyakit-penyakit lain pun, penyakit medis sekalipun atau masalah apapun, kita ruqyah itu memberikan keyakinan, memberikan ketenangan dan lain sebagainya. Itu kan fungsinya ruqyah kan. Ya, kita bisa melakukan ruqyah sendiri atau dilakukan oleh imam. Betul. Betul seperti itu ya. Diri sendiri bisa, orang lain juga bisa. Oke. Kalau berarti kalau syar'i itu tetap ya dilakukan oleh ulama atau kayak gimana? Bisa semua orang. Bisa semua orang. Ya yang penting Apa bedanya dengan ruqyah biasa? Kalau maksudnya ruqyah yang nggak melekat sifat apapun ya. Kalau ruqyah biasa dengan ruqyah syar'i. Kalau ruqyah syar'i tadi itu menggunakan Quran, pakai nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Dan yang penting tidak ada unsur-unsur yang membawa kepada unsur penyekutuan. Oh, oke. Maksudnya berarti ruqyah yang dimaksud oleh Ustadz Eri yang dijelasin itu adalah ruqyah syar'i juga kan semuanya kan. Dan nggak pakai cara-cara yang aneh-aneh. Karena ruqyah itu dulu pada zaman dulu yang sebut nama Tuhan pun enggak sebut nama Tuhan pun itu namanya ruqyah juga pada zaman dulu. Oke. Dan itu dilakukan oleh Ustadz Faizar juga untuk penyembuhan, salah satunya seperti itu. Oke, Ustadz Faizar, boleh nggak kalau misalnya penyembuhan medis dan ruqyah ini berseiringan atau bagaimana menurut? Oh, bagus sekali kalau berseiringan itu. Memang berseiringan ya. Oke. Bagusnya kayak gitu. Kita pun supaya pemahaman untuk yang di rumah juga. Ya. Kita nggak anti medis. Kita kalau misal ada orang yang butuh penanganan medis, ya pasti kita rujukan ke medis. Misal kita lihat nih, ini orang kesurupannya bukan karena jin ini. Dominannya bukan karena setan, tapi karena masalah kebanyakan apa misalnya pernah ngobat atau apa, pasti kita rujuknya ke ahli medis. Atau bisa jadi sebaliknya, akibat makhluk halus tersebut menimbulkan penyakit medis, ya kan medisnya tetap akan disembuhkan secara medis. Makhluk halusnya disembuhkan secara ruqyah. Benar ya seperti itu ya. Oke. Sepakat. Kita nggak mau terlalu dalam lagi di sana karena sudah dibahas oleh Ustadz Eri. Ya. Oke, ada beberapa nih pertanyaan ini. Ini tinggal beberapa pertanyaan terakhir nih. Oke, Pak Ustadz, kalau kita ngomong tadi kan ada jin, ada setan, ada makhluk-makhluk halus. Penting nggak sih pembersihan rumah? Bersihin rumah pakai ini Bipol. Kalau saya sudah pindah rumah beberapa kali, yang saya pesen tuh GoClean. Iya. Ini ternyata setelah saya kenal Kang Udin, rupanya ada pembersihan rumah yang lain loh. Pembersihan rumah dari makhluk-makhluk gaib sehingga keluar, mana tuh? Bawa sini. Mana ya? Kalau Oke, yang kayak gini Pak Ustadz, pembersihan rumah? Nggak bener lah kalau setiap rumah pasti ada kayak gininya. Nggak benar. Tapi di tempat saya kemarin ketemu loh. Kan udah
Dar, dengarkan lagi. Nah lah, saya nggak mau bahas itu ya. Saya nggak mau bahas beliau lah. Kenapa? Saya kasihan. Kasihan ya? Sebenarnya saya kasihan sama beliau itu. Kasihan ya? Karena apa ya? Mungkin belum paham ya. Belum paham, harus kita pahamkan sih. Oke, saya kasihan dengan korbannya, bukan dengan beliau ya. Sama korbannya pun sama-sama kasihan itu. Apalagi korbannya ya. Ya, karena kayak gini punya bersihin di Kediri, dia pindah ke kota lain, tempat lain tuh 30 juta sekali bersihin dapat kayak gini. Oh gitu ya? Oh, nggak jadi kasihan lah. Coba saya lihat dulu. Saya terawang dulu ya. Wah, ini bisa dipotong, bahaya. Orang beli di pasar itu. Ini bukan keris ya. Kalau keris yang asli nggak kayak begini. Oh, keris asli itu yang bisa keluar listrik ya? Itu juga bukan. Ya, ini yang jadikan keris akhirnya dianggap benda-benda setan ya gara-gara kayak gini nih. Padahal bukan keris. Pertanyaannya, perlu nggak sih kita pembersihan rumah? Pembersihan rumah perlu dengan kita yang muslim ya. Dengan kita mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian mengadakan walimah lah. Apa walimah itu istilahnya? Kayak pesta. Sedekah. Nah, sodako. Tapi dengan mengundang tetangga-tetangga sekitar. Okay. Kalau saya artikan ini di agama saya juga ada, ini namanya pemberkatan. Pemberkatan rumah kan kayak gitu kan, atau sedekahnya rumah gitu punya kan. Tapi nggak harus kita ambil barang kayak gini dari rumah. Enggak lah, itu kan apa itu? Enggak itu. Enggak ya? Enggak benar. Enggak benar ya itu ya, berarti ya. Sorry kalau kayak gini ngatasnamakan Islam, Anda telah mencoreng dan menistakan Islam itu sendiri.